lagi di kanal saya Perspektif Andre Vincent Wenas. Sahabat, Pak Ahmad Riza Patria, ini seorang wakil gubernur yang menjabat baru-baru ini menggantikan Bapak Sandi Uno. Nah, sahabat, memang repot ya menjadi jubirnya Pak Anies untuk mengcounter atau mengklarifikasi banyak hal-hal yang tidak jelas. Jadi ini juga menjadi wacana publik. Saya menuliskan artikelnya yang berjudul Ahmad Riza Patria atau biasa dipanggil Ariza, Wagub yang jadi jubir kasus Anies. Siapkah jadi PLT atau pelaksana tugas gubernur? Begini, sahabat, Anies lagi aksi tutup mulut alias bungkam 1000 bahasa ketika ditanya soal Formula E yang sedang diselidiki kasusnya oleh KPK. Maka kita tanya saja kepada Wagub Ahmad Riza Patria atau Ariza. Perkaranya soal pinjaman Pemprov DKI Jakarta via Dispora pada 20 Agustus 2019 lalu dari Bank DKI. Jumlahnya 10 juta pound sterling, sekitar 180 miliar. Katanya sih untuk keperluan komitmen fee Formula E, balapan mobil listrik yang sampai sekarang belum jelas lokasi sirkuitnya ada di sebelah mana. Rencana balapannya bulan Juni 2022, jadi praktisnya tinggal 7 atau bahkan 6 bulan lagi. Wakil Gubernur Ariza, Ahmad Riza Patria, mengaku tidak tahu menahu soal pinjaman Pemprov DKI Jakarta itu. Memang sih saat itu Ariza belum menjabat sebagai wakil gubernur. Ia masih sebagai anggota DPR RI, fraksi Gerindra dari Dapil Jabar 5. Ia baru dilantik jadi Wagub DKI Jakarta pada 15 April 2020. Nah sahabat, ternyata memang repot sekali untuk bertindak jadi jubirnya Anies dengan spesialisasi klarifikasi urusan ini dan itu yang tidak jelas juntrungannya, serba abu-abu, bahkan gelap gulita. Apanya yang mau diklarifikasi? Wong faktanya memang keruh alias butek. Jangan-jangan situasi butek alias keruh itu memang disengaja lantaran ada pihak yang mau mengail di air yang keruh. Sahabat, kabarnya sih sudah ada indikasi kuat bahwa ada sekelompok orang, entah itu pengusaha, politisi, yang jadi orang-orang kunci di belakang event bodong Formula E ini. Slogannya Jakarta Kota Kolaborasi, begitu katanya. Namun kok faktanya malah lebih terasa sebagai kota polusi ya? Lantaran memang kerja kolutif seperti ini mesti dilakukan diam-diam di balik tabir debu yang berterbangan. But when the dust settles from the move, tampang-tampang mereka mulai terlihat. Siapa saja sih orang-orang kunci di belakang event Formula E ini sudah beredar di media sosial. Silakan berselancar di internet, ini mudah sekali. Sehingga pertanyaannya, apakah event Formula E ini memang cuma dijadikan ajang bancaan berjamaah? Kalau benar begitu, maka anggota jamaah bancaan ini memang berkepentingan sekali untuk terus bikin keruh, bikin butek situasinya. Sampai nanti kasusnya hilang dari memori publik, pupus dimakan waktu. Sahabat, kecurigaan ini bukannya tanpa dasar. Buktinya, bukti bayar, kwitansi, atau bukti transfer komitmen fee yang jumlahnya super jumbo itu sampai sekarang tidak pernah transparan dipresentasikan. Bahkan terhadap para wakil rakyat kita di parlemen. Ini apa-apaan sih? Lalu sampai sekarang revisi studi kelayakannya pun tidak pernah disampaikan ke parlemen. Padahal itu sudah jadi temuan BPK. Bagaimana kita bisa menentukan event ini layak atau tidak kalau studi kelayakannya yang menjadi dasar untuk memutuskan layak atau tidaknya event itu diselenggarakan justru belum final. Sekarang kabarnya KPK sedang berada dalam tahap menyelidiki, belum tahap menyidik kasus Formula E ini. Mungkin KPK bisa mulai dengan memanggil ke-7 fraksi yang menolak interpelasi waktu itu. Mereka, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan PKB, PPP, ini satu fraksi, 2 partai ini, waktu itu kan sangat yakin bahwa tidak ada yang perlu dibuka oleh atau ditanyakan kepada Gubernur Anies di forum interpelasi. Maka sekarang, ayolah jelaskan kepada KPK apa dasar-dasar keyakinan mereka itu. Setelah itu, Gubernur Anies bisa bersama ke-7 fraksi itu mempertanggungjawabkannya ke publik, dan sekaligus bersaksi atau jadi saksi di depan majelis sidang pengadilan tipikor. Bagaimana? Nah, sahabat, kalau sampai pada tahap itu,
Pak Ariza, Ahmad Riza Patria, bisa bebas tugas sebagai jubirnya Anies untuk klarifikasi soal-soal yang tidak jelas juntrungannya. Bahkan, ia bisa jadi pelaksana tugas gubernur loh, walaupun pendek masanya. Nah, pertanyaannya, sudah siapkah Pak Ariza, Ahmad Riza Patria? Ya demikian sahabat, catatan singkat saja untuk menyikapi betapa repotnya Pak Ariza ini yang kalang kabut jadi jubir selama ini ya untuk kasus-kasusnya Pak Anies. Kira-kira bisa menjadi perspektif, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.